Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Waalaikumsalam Ya, Pak, warahmatullahi suaranya wabarakatuh. jelas Jelas, terdengar, Pak. Pak. Ya, pertama kali bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah hadir ya di pagi hari ini untuk mata kuliah metodologi penelitian. Ya, dari data yang sudah masuk ke Meet Google ini ada 28 yang sudah masuk di pagi hari ini untuk mata kuliah metodologi penelitian. Ya, oke. Sambil menunggu yang lain bisa bergabung, untuk tampilan di layarnya sudah keluar share screen-nya? Sudah, Pak? Sudah keluar, Pak, share screen-nya, Pak? Ya. Ya, jadi di saat melakukan penelitian atau riset yang ingin dikerjakan, langkah utama ialah harus mengetahui dulu problem atau permasalahan apa yang ingin diteliti. Jadi poin utama ketika melakukan suatu penelitian itu harus menentukan dulu permasalahan apa yang ingin diselesaikan, atau permasalahan apa yang ingin diteliti, dikerjakan. Itu merupakan bagian penting atau bagian utama karena permasalahan inilah yang akan diselesaikan atau dicarikan jalan keluarnya. Lalu yang berikutnya, identifikasi masalah. Jadi masalah tersebut sudah ditemukan, kemudian coba dilakukan identifikasi masalah, apakah masalah ini cukup besar, masalah yang besar, kemudian masalah yang sedang atau masalah kecil, atau bahkan no masalah, no problem, tidak ada masalah sebetulnya, tapi seringkali dibuat seolah-olah menjadi suatu permasalahan. Nah, ini yang perlu dipahami pada saat melakukan identifikasi masalah itu, masalah ini masuk ke dalam kategori apa. Sehingga penelitian itu ya memiliki kebermanfaatan atau kegunaannya ketika dilakukan penelitian yang dikerjakan tersebut. Nah, kemudian melakukan hipotesis merupakan dugaan atau hipotesis ini dugaan atau perkiraan atau jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan atau masalah yang sudah didapatkan tersebut, sehingga dibutuhkan kerangka cara berpikir yang didasarkan pada kajian teoritis untuk menyusun hipotesis tersebut. Nah, untuk menyusun hipotesis ini nanti bisa dilengkapi dengan berbagai macam teori-teori yang mendukung dari permasalahan yang ingin diselesaikan tersebut. Teorinya seperti apa? Bisa menggunakan teori umum atau teori yang spesifik. Kemudian bagaimana dengan kajian secara teoritis? Untuk kajian teoritis ini di dalam suatu penelitian, kajian teoritis ini terdiri dari teori mendasar, teori dasar atau teori umum, merupakan uraian yang disusun secara sistematis, secara berurutan, secara berhubungan antara
teori 1 dengan teori 2, 3, 4, dan seterusnya, sampai seberapa banyak teori tersebut yang digunakan. Teori ini nanti ditujukan atau difungsikan tujuannya adalah untuk menyelesaikan problem solving-nya atau memecahkan permasalahan yang tadi sudah ditentukan terlebih dahulu dengan diawali dengan melakukan identifikasi permasalahan. Kemudian setelah masalah penelitian dirumuskan, langkah kedua atau tahapan keduanya adalah proses penelitian secara kuantitatif. Kuantitatif ini artinya bisa juga dalam hal pengolahan datanya diolah secara statistik, kemudian dari data-data tersebut bisa memberikan analisis yang dibutuhkan. Konsep-konsep dan generalisasi dan hasil penelitian ini dijadikan sebagai landasan teoritis untuk melaksanakan sebuah penelitian yang ingin dikerjakan tersebut. Kemudian landasan teori perlu dipergunakan, ditegakkan, atau difungsikan agar penelitian ini mempunyai dasar yang kuat. Jadi kalau misalnya secara teoritis atau secara teori general umum, teori ini tidak mendukung atau terlalu tidak kuat atau lemah, ya bisa saja nanti pada saat membuat eksperimen atau pengujian itu akan lebih banyak melakukan trial, coba-coba. Jadi melakukan trial. Nah, di bagian penelitian ini memang penelitian ya seringkali juga menggunakan trial atau mencoba. Nah, tapi kalau misalkan hal ini terlalu dicoba-coba terlalu banyak dan terlalu sering, sehingga efektivitas dari riset yang dikerjakan dalam arti masalah time-nya, waktunya akan lebih banyak dihabiskan untuk melakukan trial and error tersebut. Kemudian bagaimana kerangka teoritis disebut bisa meyakinkan jika memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama ialah teori-teori yang digunakan dalam membangun kerangka berpikir harus merupakan pilihan dari sejumlah teori yang dikuasai secara lengkap dengan mencakup ada improvement atau perkembangan dari teori baru yang saat ini atau teori kekinian yang sudah dikembangkan. Jadi teori tersebut bisa digunakan untuk menjawab permasalahan apa yang ingin diselesaikan. Lalu mampu mengidentifikasi masalah yang timbul di sekitar permasalahan tersebut. Ini juga harus dilakukan, bagaimana mengidentifikasi problem atau permasalahan yang keluar, yang ada di sekitar permasalahan tersebut. Jadi masalah utamanya, misalkan kalau digambarkan ini adalah lingkaran, misalnya masalah utamanya. Nah, di sekeliling lingkaran ini juga ada sebuah problem. Nah, problem itu merupakan masalah yang harus dapat diidentifikasi juga, yang bisa karena ditimbulkan oleh permasalahan yang ada di bagian lingkaran tengah tersebut. Nah, itu merupakan gambaran atau analoginya jika ada suatu permasalahan di bagian ini, kerangka teoritis harus dapat meyakinkan jika memenuhi kriteria. Yang kedua ialah mampu mengidentifikasi masalah yang timbul di sekitar permasalahan tersebut. Kemudian bagaimana seorang melakukan penelitian atau riset, dalam hal ini penelitinya dalam struktur rangka berpikirnya. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah. Yang dimaksud dengan teori-teori ilmiah ini, teori-teorinya adalah teori yang ada terbukti ya, sesuai dengan fakta, valid,
kemudian bisa dilakukan pengujian ulang, kemudian bukan teori ilmiah itu berdasarkan dari teori imajinatif atau cerita fiksi, tetapi berdasarkan dari kondisi yang aktual. Nah, baru dikatakan bisa masuk ke dalam hal-hal yang ilmiah. Lalu teori-teori ini sebagai dasar untuk membuat sebuah argumen. Argumen itu pendapat atau pandangan atau analisis dari peneliti yang mengerjakan riset tersebut. Dalam hal apa? Dalam hal menyusun kerangka berpikir untuk mengeluarkan hipotesisnya. Hipotesisnya seperti apa ketika mendapatkan data yang sudah diperoleh, kemudian didukung dengan penjelasan teori-teori ilmiah yang mendekati untuk menjawab permasalahan tersebut sehingga bisa mengeluarkan hipotesis dari hasil penelitian tersebut. Lalu kerangka berpikir di bagian tersebut ada dalam suatu penelitian perlu dikemukakan atau perlu diceritakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan atau berhubungan dengan dua variabel. Jadi variabel ini bisa saja saling memberikan pengaruh antara variabel pertama dengan variabel kedua, variabel ketiga bisa berpengaruh juga terhadap variabel 2 dan variabel 1 atau lebih ya, bisa lebih dari 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel atau bahkan sampai 10 variabel. Di bagian tersebut untuk rangka berpikirnya dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berhubungan dengan 2 variabel atau lebih. Kemudian apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel, satu variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumen terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Jadi variasi dari besaran variabel yang diteliti tersebut juga memberikan argumen, memberikan pendapat atau hipotesis yang akan dikeluarkan dari penelitian yang dikerjakan tersebut. Nah, ini merupakan bagian dari struktur cara melakukan kerangka berpikirnya pada saat melakukan penelitian yang dikerjakan tersebut. Ya, untuk penggunaan pengetahuan ilmiah ada sebagai premis dasar dalam kerangka argumen. Ini akan menjamin dua hal. Yang pertama, karena kebenaran pernyataan ilmiah telah diuji melalui proses keilmuan, sehingga atau maka kesimpulan yang ditarik merupakan jawaban yang bisa terandalkan. Terandalkan itu artinya bisa terbukti, terakurat, kemudian bisa mendapat hal yang sesuai. Lalu dengan menggunakan pernyataan yang secara sah diakui sebagai pengetahuan baru yang ditarik secara deduktif akan bersifat konsisten dengan bagian pengetahuan yang telah disusun tersebut. Ya, ini untuk penggunaan ilmiah sebagai premis dasar dalam kerangka argumentasi untuk menjawab dua hal tersebut. Yang pertama, 1 dan 2. Kemudian secara singkat, langkah dalam menyusun hipotesis ini dapat dilakukan atau dikerjakan dalam kegiatan-kegiatan berikut ini. Pertama, untuk menyusun hipotesis dilakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, melakukan pengkajian teori-teori ilmiah yang relevan. Relevan ini ada hubungan antara penelitian yang dikerjakan, penelitian yang dilakukan, jadi saling berhubungan dengan variabel
penelitian. Nah, di bagian ini untuk yang relevansinya itu ya tinggal disesuaikan dengan teori apa yang berhubungan dengan yang mau dikerjakan. Jadi kalau misalnya melakukan penelitian hubungannya dengan teori misalnya arus listrik atau tegangan listrik, tetapi yang digunakan teori misalkan aliran fluid mekanik atau aliran fluida ya. Jadi tidak ada relevansinya karena dua hal yang berbeda. Nah, di bagian tersebut jadi nanti ya untuk relevansinya itu ya nanti disesuaikan dengan teori ilmiah yang digunakan berhubungan dengan penelitian atau permasalahan yang ingin diselesaikan tersebut. Kemudian yang kedua, pembahasan penelitian-penelitian yang ini juga harus yang relevan. Jadi studi literatur study ya atau studi literatur juga harus yang relevan. Jadi pada saat melakukan tracking atau memilih artikel jurnal nasional atau jurnal internasional atau seminar nasional berupa proceeding maupun artikel yang dipublikasikan itu harus ada relevansinya. Kemudian yang ketiga, penyusunan kerangka berpikir dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan istilah ada premis ya atau ada premis mayor, kemudian ada premis minor. Nah, ini bagian langkah-langkah dalam hal membuat suatu hipotesis atau kesimpulan atau analisis yang akan disampaikan di dalam penelitian tersebut. Ya, setelah masalah penelitian dirumuskan, jadi yang pertama tadi melakukan identifikasi masalah atau perumusan masalah. Setelah masalah penelitian dirumuskan, step kedua di bagian ini adalah penelitian secara proses kuantitatif. Yang pertama mencari teori-teori pendukung. Teori-teori pendukung itu ya bisa didapat dari sumber literaturnya dari buku, kemudian dari artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini ya bisa dari jurnal nasional, jurnal internasional, kemudian dari proceeding itu bisa didapatkan untuk memperoleh teori-teori yang dibutuhkan. Kemudian adalah yang kedua ada konsep-konsep, konsepnya seperti apa yang mau dikerjakan, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian yang dikerjakan tersebut. Ya, ini poin 1, 2, dan 3. Lalu yang berikutnya, fungsi dari karya ilmiah. Jadi ketika suatu penelitian ini sudah diselesaikan, sudah diperoleh datanya, sudah diperoleh hasilnya, lalu dilakukan analisis dan dijadikan sebuah artikel yang biasa disebut dengan karya tulis ilmiah. Kemudian apa fungsi dari karya tulis ilmiah tersebut? Yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi atau alat berkomunikasi yang tak langsung. Jadi berkomunikasi secara tidak langsung dalam bidang akademis. Menulis merupakan hal yang sangat penting karena memudahkan yang melakukan penelitian tersebut bisa menulis atau menyampaikan artikel tersebut secara kritis. Ya, menulis bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan menyampaikan pesan atau komunikasi dengan menggunakan bahasanya itu adalah bahasa tulisan.
Jadi yang kalau membuat karya tulis ilmiah itu ya pasti ada ketikannya atau ada tulisan yang dituliskan atau ada kalimat atau paragraf yang dituliskan, tidak hanya misalnya membuat karya ilmiah hanya berupa gambar-gambar saja atau foto-foto atau berupa video. Nah, di karya ilmiah ini komunikasinya, proses penyampaiannya itu atau cara menyampaikannya itu untuk komunikasi itu dituliskan ke dalam bahasa tulisan sebagai alat atau media untuk menyampaikan hasil penelitian yang sudah didapatkan tersebut. Ya, dalam hal melakukan penulisan ada 4 unsur yang dibutuhkan, yang terlibat. Yang pertama ini jelas harus ada autornya, ada penulisnya, karena kalau misalnya tulisan atau karya ilmiah tanpa penulis itu juga tidak mungkin terjadi, karena siapa yang akan melakukan penulisan atau siapa yang akan mengerjakan artikel tersebut jika tidak ada penulisnya. Yang pertama, unsurnya yang terlibat itu adalah penulis. Lalu yang kedua, memberikan pesan. Ini pesan inilah yang tadi sebagai media untuk komunikasinya, menyampaikan isi tulisan yang ingin diberikan di bagian tersebut. Lalu yang ketiga, saluran atau medianya. Nah, untuk medianya ini kan banyak ya, ada medianya itu dalam bentuk dipublikasi dalam bentuk jurnal internasional atau jurnal nasional. Kemudian seminar juga ini merupakan media, seminar internasional atau seminar nasional. Nah, lalu juga bisa disampaikan juga misalkan ada medianya itu menggunakan berita online atau berita offline berupa majalah, itu juga bisa majalah ilmiah, kemudian majalah digital juga itu merupakan salah satu saluran atau media yang bisa digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian yang sudah diperoleh tersebut dalam bentuk tulisan. Yang keempat, ini poinnya lagi harus ada pembaca, karena kalau misalnya yang tadi dibuat di jurnal, di jurnal nasional, jurnal internasional, kemudian media online atau media offline berupa majalah dan lain sebagainya, tetapi tidak ada yang melakukan poin nomor 4 ini, ya juga arti dari tulisan yang dibuat tersebut untuk penyampaian komunikasinya belum bisa dilakukan secara dengan baik. Jadi ini merupakan 4 unsur utama, 1, 2, 3, 4. Jadi harus ada yang melakukan menulis, autornya yang meng-create tulisan, kemudian ada autornya, tetapi ada penulisnya, tetapi tidak ada ide apa yang mau ditulis, juga tidak bisa dilakukan karena tidak ada materi yang mau disampaikan atau tidak ada karya ilmiah atau tulisan yang ingin dituliskan, itu juga tidak bisa dilakukan kalau misalnya poin nomor 2, sehingga tulisannya tidak ada. Lalu yang ketiga, misalkan 1, 2, 4-nya ada, tetapi media untuk mendistribusikannya juga tidak ada, itu juga tidak bisa dilakukan. Seperti misalnya untuk publikasi jurnal ternyata aksesnya tidak bisa dilakukan. Kemudian majalah tidak bisa dilakukan juga. Nah, jadi poin ini adalah poin pokok utama 1, 2,
3 dan 4 dalam hal create atau membuat tulisan artikel ilmiah itu harus ada 4 komponen utama yang harus ada. Ada penulis, ada isi tulisan, kemudian saluran atau media, kemudian ada yang terakhir itu harus ada yang membacanya. Ya, lalu ada bagian yang berikutnya, ada beberapa manfaat yang didapat dalam hal ini, dalam hal menulis. Yang pertama itu untuk menambahkan atau meningkatkan intelektualitas atau kecerdasan, karena ketika melakukan atau membuat tulisan, autornya atau penulisnya secara langsung harus membaca terlebih dahulu teori-teori yang tadi relevan dengan penelitian yang dikerjakan, kemudian hasil penelitian apa yang sudah diperoleh dari penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya, kemudian bagaimana melakukan pengolahan data atau menganalisis data yang sudah didapatkan tersebut, apakah mau dibuat secara atau disajikan secara kuantitatif atau secara kualitatif. Nah, bagian inilah yang nantinya membuat atau menambahkan autor tersebut untuk melatih intelektualitasnya. Kemudian yang kedua, mengembangkan daya inisiatif dan kreatif. Ini juga ada kegunaan dari manfaat membuat karya ilmiah, karena ada inisiatif dan kreatif ini bisa diawali dari hasil membaca artikel dari penelitian yang lalu, penelitian sebelumnya, atau inisiatif itu bisa juga diperoleh dari permasalahan yang ada di lingkungan, problemnya apa, kemudian kreativitas atau create-nya untuk mengembangkan tulisan yang ingin dikerjakan tersebut. Lalu yang ketiga ini 1, 2, 3 menambahkan keberanian. Nah, karena kenapa di bagian ini ada kata keberanian? Ya karena kalau misalkan artikel itu ingin dipublikasikan ya atau ingin diterbitkan ke dalam skala jurnalnya itu misalkan masuk dalam jurnal internasional. Nah, di bagian itu harus punya keberanian atau percaya diri, kira-kira artikel ini bisa di-approve apa tidak, atau disetujui atau tidak ketika dipublikasikan ke ke jenjang penulisan artikel yang lebih tinggi lagi, misalkan ke jurnal internasional. Nah, di bagian ini ya secara psikologis itu memberikan rasa keberanian, misalnya harus percaya dan meyakinkan bahwa tulisan tersebut atau artikel yang dibuat tersebut bisa masuk ke dalam jurnal yang levelnya skala internasional. Lalu yang keempat, 1, 2, 3, dan ini yang keempat, mendorong kemampuan untuk mengumpulkan informasi. Jadi informasi yang sudah didapat dari hasil studi literatur jurnal, misalnya dari tahun 2000, katakanlah 5 tahun sebelumnya ya, kalau misalnya 2022, sekarang dari tahun 2017, 18, 19, 20, 21, dan sampai saat ini 2022, informasi yang sudah dikumpulkan itu disatukan, kemudian dicari informasi tersebut, kemudian hal-hal inilah yang nanti mampu untuk mendorong kemauan dan kemampuan dalam hal mengumpulkan informasi apapun, ya basisnya bisa saja informasi dalam bentuk digital, online,
atau misalkan informasinya dalam bentuk media cetak berupa offline, itu juga bisa menambah untuk kemauan dan kemampuan dalam hal mengumpulkan informasi tersebut. Nah, ini ada beberapa manfaat. Yang pertama 1, 2, 3, 4 ya, sebetulnya masih banyak ya, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Tetapi ya secara umum manfaat yang dapat diperoleh dalam hal membuat karya ilmiah. Ya, untuk karya tulis ilmiah ini menyajikan dalam bentuk gagasan, deskripsi atau pemecahan masalah secara sistematis yang disajikan secara objektif dengan menggunakan bahasa baku. Nah, ini ada istilahnya, bahasanya itu pada saat membuat karya tulis ilmiah ini, pergunakanlah bahasa baku. Bahasa baku itu ya bahasa yang ini ya, yang ada di kamus. Kamus misalnya, kalau karya ilmiah ini ditulis dalam bahasa Indonesia, ya berarti dia ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya dalam bahasa asing, bahasa Inggris, ya dia ada di dalam kamus dictionary di bahasa Inggris atau di kamus bahasa Inggris. Nah, ini dikatakan bahasa baku, artinya bahasanya itu ya sudah ini sudah menjadi bahasa utama, bahasa pokok yang menjadi bahasa umum, bukan merupakan bahasa kalau di era sekarang milenial itu bahasa gaul ya. Jadi untuk karya ilmiah ini ya tidak bisa misalkan nulisnya dengan bahasa sehari-hari seperti bahasa percakapan dengan arti bahasa gaul. Nah, ini tidak bisa dilakukan seperti itu di karya tulis ilmiah karena ditulis dalam bahasa baku. Menggunakan bahasa apa yang ingin digunakan? Apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa kalau di bahasa yang ada 5 bahasa yang diakui PBB itu ada bahasa Inggris, bahasa Cina ya, kemudian ada bahasa Perancis, nah bahasa Jerman, itu bahasa-bahasa yang umumnya bisa digunakan ketika menulis di skala internasional. Skala internasional maupun di skala nasional. Untuk skala nasional berarti menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Serta didukung oleh ada fakta. Jadi ada bukti, fakta itu faktual ya, fakta, bukti kebenarannya bisa divalidasi keakuratannya seperti apa, data yang diperoleh, kemudian bagaimana hasilnya, lalu apakah data ini sudah benar dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan data yang didukung oleh fakta tersebut. Kemudian ada teori-teori yang relevan, yang tadi ada teori-teori yang bisa mendukung dari penelitian yang dilakukan tersebut. Ya, itu merupakan karya tulis ilmiah ya. Nah, lalu apa manfaat karya tulis ilmiah ini dalam hal penyusunan tulisan ilmiah? Untuk tulisan ilmiah memberikan manfaat yang besar, besar sekali ya dituliskan, baik bagi yang melakukan penulisan sendiri maupun bagi yang masyarakat, artinya yang nomor 4 tadi sebagai pembaca atau yang maksudnya membaca dari karya tulis ilmiah tersebut. Yang pertama ialah masalah penulis akan berlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Seperti apa membaca yang efektif tersebut?
Lalu penulis akan berlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai literatur. Ini ada buku sumber, bukunya itu ya tidak hanya dari buku, bisa saja dari artikel jurnal, proceeding, seminar, kemudian dari jurnal nasional, jurnal internasional, majalah ilmiah, itu juga bisa didapatkan. Lalu mencoba untuk mengambil summary atau bagian ini ada ringkasan berupa intisari, serta mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih improvisasi. Jadi pengembangan dari data-data literatur yang sudah didapatkan tersebut untuk dikembangkan penelitian berikutnya. Ya, kemudian yang ketiga, di bagian berikutnya, penulis akan berkenalan dengan kegiatan atau aktivitas dari perpustakaan. Jadi kalau misalnya melakukan mencari karya ilmiah itu bisa saja berkunjung atau datang ke media digital, media perpustakaan, yang perpustakaan online maupun perpustakaan digital, seperti bagaimana mencari bahan bacaan dalam bentuk katalog atau katalog dalam buku, juga memberikan informasi atau pengetahuan bagaimana melakukan penelusuran untuk karya ilmiah yang dicari tersebut. Ya, lalu yang keempat, penulis akan dapat meningkatkan keterampilan. Keterampilan ini bisa terbentuk, bisa keluar dengan kemampuan sendiri. Keterampilan itu jika sering dilatih dan sering digunakan, keterampilan ini akan secara otomatis akan terbentuk sendiri. Penulis akan dapat meningkatkan keterampilan dalam melakukan atau mengorganisasikan, menstrukturkan, ya maksudnya menyusun dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Nah, ini manfaat dari penulisan karya ilmiah untuk menyusun keterampilan yang dimiliki oleh penulis tersebut. Jadi semakin banyak paper atau artikel ilmiah yang dikerjakan secara otomatis atau secara ininya, nanti akan bisa membuat keterampilan yang lebih bertingkat lagi. Jadi pada saat pertama kali membuat artikel ilmiah, kemudian yang keduanya, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, dan seterusnya. Pada saat hal-hal tersebut dilakukan, misalnya pada saat baru pertama kali dengan yang kelima kali atau yang ke 7 kali atau bahkan ke 10 kali membuat artikel ilmiah, ada suatu perbedaan dalam hal keterampilan yang dimiliki. Mungkin yang pertama kali pada saat baru pertama ya atau perdana dalam hal sisi keterampilan ya masih perlu banyak dilengkapi. Tapi setelah hal itu dilakukan secara kontinu, berulang-ulang sampai menyusun atau menulis sampai 10 artikel ilmiah, nah ini akan menambah keterampilannya secara otomatis. Lalu yang kelima, penulis turut memperluas cakrawala. Cakrawala itu ya pengembangan ilmu pengetahuan yang nantinya akan implementasinya dapat digunakan di masyarakat. Jadi ini merupakan manfaat yang besar sekali bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat ketika membuat suatu karya tulis ilmiah. Ya,
Lalu bagaimana tujuan selanjutnya dari penulisan karya ilmiah ini? Untuk tujuan penulisan karya ilmiah dibedakan ke dalam dua jenis secara umum. Yang pertama itu ada karya ilmiah yang ditujukan sebagai, kalau di perkuliahan itu ya membuat makalah atau laporan misalkan laporan lab, laporan praktikum, itu juga merupakan bagian dari karya ilmiah. Jadi kalau ketika membuat laporan praktikum dari hasil pengujian di lab atau hasil praktek di laboratorium, ada mengumpulkan laporan, membuat reportnya, ini merupakan bagian dari karya ilmiah. Karena pekerjaan yang dilakukan di laboratorium itu ada datanya atau ada fakta yang bisa dibuktikan. Yang pertama, tujuan dari penulisan karya ilmiah untuk tugas-tugas perkuliahan seperti makalah, laporan, sebagai bagian dari tugas perkuliahan. Kemudian yang kedua, ini bagian akhir, ini juga merupakan tujuan penulisan karya ilmiah itu untuk bidang strata 1, S1, skripsi, kemudian tesis namanya kalau di program pasca sarjana S2, disertasi untuk program S3, untuk program doktor. Ini merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi tersebut. Jadi setelah mengikuti perkuliahan dari semester 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, sampai di bagian akhir ada persyaratan untuk membuat skripsi kalau di program studi S1. Kemudian skripsi, apa yang dimaksud dengan skripsi? Karya skripsi ini adalah gambaran dari skripsi. Skripsi itu karya tulis ilmiah yang mencoba mengemukakan pendapat ya, atau yang tadi ada argumen, pendapat. Jadi pendapat penulis, pendapatnya itu bukan pendapat dari pembimbingnya atau pembimbing skripsinya, misalnya pembimbing 1, pembimbing 2, pembimbing 3, tapi pendapat dari yang membuat skripnya, argumennya apa, pendapatnya. Nah, inilah yang nanti pendapatnya itu yang sidangkan atau diseminarkan, argumennya seperti apa, sehingga dilakukanlah adanya seminar proposal, kemudian ada seminar skripsi. Karya tulis ilmiah yang mengungkapkan pendapat penulis skripsi S1 bisa berdasarkan dari pendapat orang lain, mengkomparatif atau membandingkan suatu argumen tersebut dengan argumen yang dimiliki, lalu apa penjelasannya, itu bisa diperolehkan. Kemudian pendapat yang diajukan harus didukung oleh data. Nah, jadi pada saat membuat argumen atau pendapat yang ingin disampaikan ini harus ada datanya. Data yang bisa ditampilkan, data yang bisa diolah, maksudnya bisa diolah secara kuantitatif atau ditampilkan dalam bentuk kualitatif. Itu data-data tersebut harus bisa dikeluarkan. Fakta sesuai dengan kondisinya, jadi faktual ya, jadi benar-benar ada, baik berdasarkan dari penelitian langsung. Kalau penelitian langsung ini ya melakukan pengujian atau pembuatan perancangan desain di lab, di laboratorium, atau di lapangan, di tempat kerja, PKL, dan lain sebagainya. Itu adalah penelitian secara langsung. Maupun studi pustaka. Studi pustaka itu literatur study. Jadi dari jurnal yang sudah dikumpulkan ya,
dikoleksi, dikumpulkan dari jurnal-jurnal tersebut, lalu dipelajari, dilakukan studi pustaka. Nah, ini untuk bagian dari skripsi. Kemudian lalu bagaimana dengan prodi pasca sarjana atau S2 kalau membuat tesis ya, atau tesis ini. Tesis merupakan mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Nah, ini beda dengan skripsi. Kalau skripsi itu bisa didapat dari studi pustaka atau studi literatur, karena sesuai dengan namanya scription atau apa, mendeskripsikan atau skrip. Jadi bisa didapat dari apa, penelitian langsung atau melakukan studi pustaka. Untuk tesis di bagian ini harus ada pengetahuan barunya. Jadi udah tidak melakukan studi pustaka lagi atau studi literatur dari penelitian yang lalu, penelitian sebelumnya, lalu dikomentari atau diberikan argumen, itu sudah tidak masuk lagi ke bagian tesis. Jadi kalau misalnya membuat tesisnya itu masih menggunakan studi pustaka, yaitu masih dalam arti tesis dalam hal seperti membuat skripsi. Jadi membuat tesis tapi seperti membuat skripsi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi pada saat membuat, nanti kalau misalnya ada yang melanjutkan studi S2 atau program pasca sarjana, tesis itu mencoba mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari riset ya, atau hasil penelitian sendiri yang dikerjakan. Beda halnya dengan skripsi. Kalau skripsi, karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis bisa berdasarkan pendapat orang lain. Jadi melakukan komparasi atau mengomentari pendapat penelitian orang dengan argumen yang berbeda, itu adalah bagian dari skripsi. Kalau untuk bagian dari tesis, pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Tesis berasal dari kata tesis, berarti pernyataan atau kesimpulan teoritis yang diajukan, serta ditunjang oleh argumen ilmiah atau pendapat saintifiknya. Ya, tadi itu adalah tesis. Lalu bagaimana dengan riset yang terakhir, program disertasi S3. Untuk S3 atau disertasi ini, karya tulis yang mengemukakan atau mengeluarkan suatu dalil. Nah, ini ada lebih tinggi lagi, artinya mencari pengembangan ilmunya lebih jauh lagi. Dia mengemukakan teori baru. Kalau yang tadi, yang S1 ya bisa menggunakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Tetapi kalau di bagian ini, yang dikemukakan itu adalah dalil atau suatu teori baru atau penemuan baru, hasil yang baru yang diperoleh dari hasil penelitian pada saat melakukan studi S3-nya. Nah, untuk suatu dalil yang dikeluarkan tersebut dapat dibuktikan, divalidasi oleh penulis berdasarkan data, ada data, kemudian fakta yang benar dengan analisis secara lebih rinci lagi, lebih terstruktur. Jadi kalau dibayangkan ya sama seperti menyelam. Kalau misalnya S1 misalkan menyelamnya 10 meter ke dalam lautan, kemudian S2 sampai 20 meter, kemudian S3 sampai 30 meter lebih dalam lagi, atau bahkan bisa sampai ke dasar laut. Nah, tujuannya adalah untuk
menemukan analisis yang lebih rinci tersebut, yang lebih mendalam lagi. Nah, jadi disertasi ini berisi suatu temuan yang ditemukan oleh siapa? Yang ditemukan oleh yang melakukan penelitian tersebut. Jadi yang menemukannya bukan profesornya atau guru besarnya, tetapi yang melakukan risetnya, karena dia yang melakukan penelitian tersebut di lab, di laboratorium, kemudian yang mengolah data, lalu memvalidasi data, apakah datanya sudah benar, berarti di bagian tersebut dia yang mencoba untuk menemukan apa yang dilakukan di dalam penelitian yang dikerjakan tersebut. Ya, untuk temuan-temuannya nanti ini harus bersifat orisinal. Orisinal itu ya baru. Tahunya baru, tahunya hal itu memiliki keterbaruan ya, memiliki novelty yang baru itu didapat dari apa? Ya dengan cara melakukan tracking atau menelusuri dari jurnal internasional. Umumnya kalau di S3 ini ya harus menggunakan jurnal-jurnal internasional, karena supaya bisa mendapatkan originalitas atau hal-hal yang baru tersebut pada saat penelitian yang dilakukan tersebut. Ya, ini gambarannya skripsi, tesis, kemudian di bagian akhir itu adalah kalau sampai program doktor mengemukakan suatu dalil yang nanti harus dibuktikan, bisa dibuktikan dengan data, fakta, dan berupa temuan dari penulisnya sendiri, yang menemukan penulisnya sendiri, bukan supervisornya atau pembimbingnya seperti misalnya profesornya atau guru besarnya. Yang menemukan itu harus doktornya, harus S3-nya yang menemukan bagian penelitian yang temukan tersebut, sehingga didapatkanlah temuan yang orisinal. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Suaranya bisa masuk, jelas terdengar untuk suaranya? Jelas, Pak. Ya, jadi seperti itu gambarannya untuk skripsi, tesis, dan di bagian akhir adalah disertasi. Disertasi ini ya untuk program doktor atau S3. Ya, lalu jika hal ini ditampilkan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk tabulasi, apa perbedaan secara umum ya, secara umum, jadi bisa membedakan karya ilmiah ini masuk dalam kategori skripsi, tesis, atau disertasi di bagian tersebut. Yang pertama, untuk perbedaan secara umum, ini ada ditampilkan dalam bentuk tabel. Ini ada jenjang strata 1, S2, dan terakhir S3. Untuk strata 1 ini jenjangnya permasalahan dapat diangkat. Kalau untuk problem, permasalahan penelitian atau permasalahan yang ingin dijadikan tema skripsi atau tugas akhir itu dapat diangkat dari pengalaman atau empirik ya. Empirik itu sama aja dengan pengalaman, tapi tidak terlalu mendalam permasalahannya atau penyelesaian yang diselesaikan. Kemudian untuk tesis, ini bisa diperoleh, didapatkan dari pengalaman, empirik atau teoritis, dan bersifat mendalam. Lalu yang untuk disertasi, diangkat dari kajian
secara teoritis yang didukung dengan fakta empirik bersifat di sini ada kata ya sampai dituliskan sangat mendalam. Jadi menyelesaikannya yang tadi sampai yang benar dengan analisis secara detail atau secara rinci. Nah, ini adalah gambaran secara penulisan untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu dalam hal kemandirian itu sisi mandiri ya dari antara pembimbing, misalnya pembimbing 1, pembimbing 2 dengan mahasiswa yang menjadi mahasiswa S1, mahasiswa S2 atau mahasiswa S3. Untuk prodi skripsi S1 itu sifatnya 60% bisa dari kemandiriannya itu masih dari penulisnya 60%. Kemudian 40% itu pembimbingnya. Jadi pembimbingnya misalkan membantu untuk mengarahkan artikel ilmiah apa yang ingin dicari, artikel ilmiah apa yang dibutuhkan di bagian tersebut. Jadi porsi dari pembimbing itu adalah 40%. Lalu untuk tesis 80% itu meningkat ya, yang kemandirian dari penulisnya itu. Yang dulu kalau misalnya di S1 60%, tadi kalau misalnya melanjutkan prodi S2, nanti ketika menyusun tesis ini, tingkat kemandirian itu akan lebih meningkat lagi menjadi 80%. Jadi 80% dari penulisnya yang mengerjakan risetnya atau mengerjakan penelitian yang dilakukan tersebut. 20% dari pembimbingnya. Lalu untuk yang program doktor PhD 90%, jadi lebih meningkat lagi, bisa sampai 90-95% untuk kemandirian dalam hal menulisnya. Jadi pada saat hal tersebut, misalkan bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara mengolah data, bagaimana cara mendownload jurnal, bagaimana cara membaca jurnal, dan lain sebagainya. Untuk di program studi doktor S3, itu ya sudah tidak diajarkan lagi secara detail. Jadi dianggap sudah memiliki kemandirian. Nah, inilah poinnya. Jadi pada saat meningkatkan jenjang studinya, berarti poin kemandiriannya juga akan semakin bertambah. Lalu bagaimana dengan kondisi bobot ilmiah yang dikeluarkan? Bobot ilmiah itu artinya nilai ilmiah skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk bobot ilmiahnya masuk dalam kategori rendah sampai sedang. Kemudian untuk tesis sedang sampai tinggi pendalaman atau pengembangan terhadap teori dan penelitian yang ada. Kemudian untuk yang disertasi ini karena sudah bagian akhir, karena sudah 90% merupakan kemandirian, bobot ilmiahnya itu tinggi sampai tertinggi di bidang akademik, diwajibkan mencari terobosan baru dalam bidang ilmu pengetahuan yang dikerjakan tersebut atau bidang riset yang dilakukan selama melakukan penelitian studi S3-nya. Kemudian untuk cara menyajikan atau cara menyampaikan pemaparan ya, memaparkan atau menyampaikan karya ilmiahnya itu, untuk skripsi lebih dominan deskriptif ya, karena sesuai dengan namanya scription atau scriptive ya. Ini kalau diambil dari ini ada scriptive atau scriptive. Jadi lebih dominan masih mendeskripsikan deskriptif. Di tesis ini sudah banyak keluar
deskriptif dan analisis. Nah, di bagian ini untuk yang terakhir lebih dominan analitis. Jadi analitis, dan analisis terus. Jadi bukan mendeskripsikan lagi. Apa bedanya deskriptif dengan analisis? Misalkan saya ilustrasikan di sini ada balok ya, atau ada pipa balok ya, misalnya balok. Nah, ini misalkan balok ini, atau sebut aja misalkan balok ya. Nah, kalau yang dimaksud dengan deskriptif, mendeskripsikan ya. Jadi nanti kalau misalnya mendeskripsikan itu pada gambar yang ditampilkan, gambar ini berbentuk balok dengan misalkan panjang 8, lebar 4, kemudian tingginya 6. Itu mendeskripsikan dengan panjang 8, lebar 4, tinggi 6. Nah, kemudian kalau misalnya sudah masuk ke analisisnya, lalu mengeluarkan kata why-nya. Kenapa harus 8 panjangnya? Kenapa harus lebarnya 4? Kenapa harus tingginya 6? Nah, jadi nanti melakukan analisis. Nah, ketika misalnya ini sudah lebih analitis lagi, akan lebih panjang lagi ceritanya. Kenapa harus 8? Apa yang menyebabkan hal tersebut, misalnya rancangannya itu harus dimensinya berukuran dengan dimensi 8. Kenapa tidak menggunakan panjangnya 12 atau panjangnya 10, atau lebarnya misalnya 2 atau lebarnya 6. Nah, jadi lebih domain ke analitisnya. Nanti analitisnya ini yang nanti masuk ke penjelasan di bab 4, hasil dan pembahasan. Jadi ketika sudah mendapatkan datanya itu bisa saja berupa grafik atau berupa gambar, kemudian atau berupa hitungan, ya menjelaskannya secara analitis, bukan mendeskripsikan lagi. Kalau mendeskripsikan itu menjelaskan tabel, gambar, menceritakan secara deskripsi. Misalkan bentuk baloknya berbentuk dengan panjang 8, lebar 4, tinggi 4, lalu sudut kemiringan 90 derajat. Ininya 90 derajat, material yang digunakan menggunakan material misalnya material aluminium dengan proses pembuatan yang dibutuhkan waktunya 10 menit. Itu mendeskripsikan. Tapi kalau misalnya sudah analitis, nggak menceritakan itu lagi, jadi lebih menganalisis dari balok tersebut. Jadi menceritakan secara analitik. Ya, itu dalam hal penyajiannya untuk pemaparan dominan deskriptif dan analitis, dominan analitis. Lalu yang keenam, untuk model analitis rendah, model analisis ya, deskriptifnya itu bisa rendah, sedang, tinggi, dan di bagian ini sudah dominan ke analitisnya. Ya, lalu jumlah rumusan ini bisa seperti itu, 1, 2, minimal 3, lebih dari 3. Kemudian untuk pembimbing atau penguji di program strata 1 ya, skripsi S1 itu minimal magister, S2. Lalu untuk tesis minimal doktor, magister yang berpengalaman, dan untuk disertasi ini minimal guru besar dan doktor yang berpengalaman, biasanya di jabatan fungsionalnya itu di associate profesor atau lektor kepala. Untuk aspek penelitian, originalitas penelitian bisa replika dari penelitian orang lain, tempat kasus yang berbeda, tetapi nanti pada saat penjelasannya itu ialah argumen yang pendapat dari skripsi yang membuat skripsi tersebut.
Kemudian untuk tesis, mengutamakan orisinalitas, harus orisinil. Penemuan hal yang baru, ini nggak harus juga, tetapi kalau misalnya bisa mencari hal yang baru, itu akan lebih baik lagi. Jadi ada nilai plusnya, nilai lebihnya, ketika bisa mendapatkan hal yang baru atau hal yang utama. Lalu diutamakan, diharuskan, kemudian publikasi hasil penelitian bisa dalam internal dan nasional, atau kalau misalnya lebih bagus lagi masuk dalam artikel jurnal internasional, itu akan lebih baik lagi. Jumlah rujukan minimal 20, 40, minimal 40, orisinalitas penelitian bisa ini udah ada ya, 13, 9 dengan 13, ini sama aja. Kemudian yang ke-14, untuk program yang digunakan statistiknya itu bisa penjelasan secara kualitatif berupa narasi penjelasannya. Untuk yang kuantitatifnya dapat menggunakan tools-nya banyak ya, ini hanya sebagian saja yang ditampilkan. Bisa menggunakan software Excel, SPSS, Minitab, DLL, dan lain-lain. Jadi tools-nya bisa menggunakan tools-tools yang lain. Kualitatif lanjut, kemudian SPSS, ini View, ini nama software, Lisrel, software untuk kuantitatif, Amos, dan lain-lain. Untuk bagian disertasi juga sama seperti itu. Ya, itu adalah gambaran umum dari antara skripsi, tesis, dan disertasi. Ya, kemudian bagian yang berikutnya adalah makalah karya tulis ilmiah, yang di bagian ini kalau tadi menceritakan tentang skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu apa yang dimaksud dengan makalah? Untuk makalah merupakan karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan. Data di lapangan itu ya tidak hanya di lapangan, tetapi bisa juga di lab laboratorium yang bersifat empiris. Empiris ini berupa pengujian, berupa pengalaman. Jadi mengalami secara real, nyata, atau mengalami secara aktual di dalam lab tersebut atau di lapangannya. Serta ada penilaian yang secara objektif. Makalah menggunakan bahasa yang lugas dan tegas, jadi pada saat nulisnya itu juga jangan terlalu banyak berputar-putar. Misalnya paragraf 1 sudah menceritakan materi ini, lalu secara tidak sengaja atau secara disengaja diceritakan ulang lagi dengan bahasa yang berbeda di paragraf ke-4 atau paragraf ke-5. Nah, ini yang masuk dalam kata menggunakan bahasa yang lugas dan tegas supaya lebih efektif dalam hal menyampaikan makalah yang dibuat tersebut. Ya, untuk bagian makalah ini merupakan bagian makalah merupakan bentuk paling sederhana dalam karya tulis ilmiah yang lain. Ya, lalu yang selanjutnya, makalah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama merupakan hasil kajian. Itu makalah itu bisa didapat dari hasil kajian berupa dari literatur, dari artikel berupa literatur, atau laporan pelaksana suatu kegiatan di lapangan atau di laboratorium yang selama ini dilakukan sesuai dengan cakupan permasalahan di
suatu perkuliahan, misalnya di mata kuliah apa perkuliahan tersebut dilakukan. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman student mahasiswa tentang permasalahan teoritik yang dikaji atau keterampilan mahasiswa dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip atau teori yang berhubungan dengan perkuliahan yang sedang berlangsung tersebut. Ya, jadi ini karakteristik dari makalah. Makalah itu ya umumnya dari literatur dan bisa digunakan untuk mendemonstrasikan seberapa jauh memahami materi yang dipelajari di perkuliahan. Lalu yang ketiga, menunjukkan kemampuan terhadap isi berbagai sumber yang digunakan. Nah, ini juga merupakan bagian penting. Jadi ketika menampilkan isi sumber yang digunakan itu harus bisa dipastikan bahwa sumber-sumber ini diperoleh dari sumber yang valid. Valid itu ya benar atau sesuai. Jadi bukan sumbernya misalkan didapat dari apa, misalkan dari blogspot atau dari kalau apa di yang suka ini di Kaskus ya, atau di tempat media online yang tidak valid. Nah, di bagian ini yang dimaksud valid ini menunjukkan kemampuan terhadap isi berbagai sumber yang digunakan ya dari artikel, jurnal itu ya jelas jurnalnya bisa ditelusuri siapa yang melakukan peer review atau mereview jurnal tersebut, kemudian plagiarisme atau cek plagiarisme dari artikel ilmiah yang dibuat tersebut, apakah sesuai atau tidak. Kemudian yang keempat, mendemonstrasikan kemampuan meramu berbagai sumber informasi dalam satu kesatuan sintetis yang utuh. Jadi menjadi satu kesatuan yang tergabung, yang utuh. Ini makalah memiliki karakteristiknya. Jadi ada poinnya 1, 2, 3, dan 4. Itu merupakan karakteristik dari makalah. Kemudian bagaimana dengan artikel ilmiah? Artikel ilmiah ini suatu karya ilmiah yang ditulis untuk dimuat dalam ada jurnal. Nah, jurnal ini nanti dibagi lagi. Ada jurnal internasional, kemudian ada jurnal nasional ya. Atau majalah ilmiah. Majalah ilmiah juga nanti bisa dibagi lagi. Ada majalah yang ditulis dalam bahasa asing, bahasa internasional, kemudian ada majalah yang ditulis dalam bahasa nasional, bahasa Indonesia. Dengan cara penulisan yang mengikuti pedoman konvensi ilmiah. Jadi yang dimaksud dengan konvensi ilmiah itu ada panduannya. Misalkan di majalah di jurnal tersebut ada sebelumnya ada judul dulu, kemudian setelah judul nama penulis, autornya, siapa yang menulis, setelah dituliskan, setelah nama penulis, afiliasi atau institusi yang menulisnya, kemudian abstrak. Ini merupakan bagian-bagian dari konvensi ilmiah atau yang telah disepakati. Kemudian introduction-nya atau pendahuluan, pendahuluan, kemudian di bab keduanya metode penelitian apa yang digunakan, metodenya, lalu yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, result and discussion, hasil dan pembahasan, hasil
dan pembahasan itu seperti apa, membahasnya. Lalu bagian akhir adalah conclusion berupa kesimpulan. Ini hal-hal yang sudah terlebih dahulu diikuti, yang mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah atau yang biasa disebut dengan template-nya, template artikel yang telah disepakati atau ditetapkan. Jadi pada saat membuat atau mengirimkan jurnal tersebut sudah ada panduannya atau sudah ada template-nya. Nah, untuk publisher ya jelas berbeda. Misalnya untuk publisher A dengan B, publisher C, D, E, F, dan seterusnya memiliki template yang ini jelas bisa saja ada perbedaan misalkan, tapi secara umum template-nya hampir sama ya. Misalnya abstraknya juga tetap ada, introduction tetap ada, kemudian metode, hasil dan pembahasan, conclusion tetap ada. Yang membedakan biasanya umumnya misalkan untuk template yang pertama menggunakan tipe hurufnya Times New Roman. Kalau di Microsoft Word itu ada yang Times New Roman-nya 10, ada yang 12. Kemudian misalnya ada yang menggunakan penulisannya bukan menggunakan Times New Roman, tetapi menggunakan yang italik, yang dicetak tulisannya miring dan lain sebagainya. Nah, itu adalah template-nya, template yang digunakan untuk membuat jurnal nasional atau maupun jurnal internasional. Ya. Lalu bagian yang berikutnya ialah artikel ilmiah populer. Ini ada kata populer merupakan karya ilmiah yang bentuk, isi, dan bahasanya menggunakan kaidah-kaidah keilmuan serta disajikan dalam bahasa yang santai. Nah, di sini ada beda lagi. Kalau tadi bahasa baku, ini bahasanya santai dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Nah, kenapa dikatakan populer? Ya karena bisa dipahami oleh masyarakat awam. Artinya kalau masyarakat awamnya itu misalkan yang menulisnya itu S1 ya, strata 1. Ketika ini dituliskan dengan bahasa yang santai, yang membaca itu nggak perlu harus S1 juga, harus sarjana juga. Tapi yang bisa membaca dari SD, SMP, sampai SMA. Karena bahasanya tidak terlalu banyak menggunakan bahasa ilmiah, tapi bahasanya santai, tetapi dalam kaidah bahasa nasional atau bahasanya ada bahasa di bahasa kamus bahasa Indonesia. Tulisannya tidak dibuat dalam bentuk yang terlalu ilmiah sehingga bisa dipahami ketika yang membacanya itu hanya lulusan SD atau lulusan SMP atau lulusan SMA. Nah, jadi bisa menjadi artikel ilmiah populer karena hampir semua lapisan bisa membaca tulisan yang dituliskan tersebut. Tapi beda halnya kalau misalnya paper tersebut atau jurnal tersebut ditulis atau artikel ini ditulis dalam bahasa yang scientific, bahasa engineering, bahasa teknik, ya paling hanya kalangan tertentu atau orang-orang level tertentu yang bisa memahami isi maksud dari artikel ilmiah yang dituliskan tersebut. Ini yang dimaksud dengan artikel ilmiah yang populer. Ya, untuk karya ilmiah memiliki ciri-ciri yang dapat dikaji minimal dari 4 aspek. Yang pertama itu ada dalam hal struktur sajian karya ilmiah
sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Kemudian ada komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Umumnya karya ilmiah mengandung, ini udah pasti umumnya ya, generalnya udah ada introduction, pendahuluan, bagian inti, penutup, dan di bagian ini ada daftar pustaka atau sumber referensi dalam menulis artikel ilmiah tersebut. Ya, lalu yang ketiga, di bagian tersebut sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah bersifat objektif. Objektif itu ya bukan subjektif ya. Kalau beda objektif dengan subjektif ini, objektif ini ya tidak memihak dalam segala apapun. Misalkan datanya yang ditampilkan atau yang diperoleh tidak sesuai, ketika hal tersebut mengandung hal yang tidak diinginkan sehingga datanya dirubah. Nah, ini merupakan bagian sifat yang tidak objektif. Nah, di bagian ini ya ketika ada datanya tidak sesuai atau datanya diperolehnya seperti itu, ya tidak ada juga data yang perlu dirubah dan lain sebagainya, sehingga dikeluarkanlah dalam bentuk yang objektivitas atau secara objektif dalam hal menuliskan data-data yang ditampilkan tersebut. Kemudian yang keempat, penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku. Jadi bahasanya ya bahasa baku, beda yang tadi dengan artikel ilmiah populer. Karena kalau misalnya terlalu banyak atau terlalu sering menggunakan bahasa baku ya oleh masyarakat awam juga dari semua lapisan background latar belakang pendidikan juga akan sulit memahami apa yang dimaksud dengan artikel yang dituliskan tersebut atau karya ilmiah yang dikerjakan. Nah, di bagian ini untuk karya ilmiah, untuk pengkajiannya itu dalam minimal ada 4 aspek. Ada bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat yang efektif, struktur yang baku yang digunakan di dalam penulisan artikel ilmiah tersebut. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan?